Mari kita berdoa. Kami bersyukur lagi Tuhan. Bukan kami yang setia, tapi Engkau yang terus setia menarik kami kepadamu. Bukan kami yang mengasihi Engkau, tapi Engkau terus mengasihi kami. Sehingga kami boleh merindukan Tuhan. Karena Engkau yang menaruh kasih itu dalam batin kami. Engkau yang terus menarik kami mendekat kepadamu. Berbicaralah kepada hamba-hambamu, anak-anakmu di tempat ini. Pakailah hambamu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, sehingga kami pulang dengan hati yang baru, yang diperbarui oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya mendengar lagu yang terakhir sangat terharu sekali, karena ini adalah lagu yang terakhir dinyanyikan oleh almarhum Pendeta Amin Chung, dosen saya, di dalam usianya yang hari-hari terakhir menderita kanker, dan kemudian ketika meninggal lagu ini yang dinyanyikan. Allah yang terus setia memelihara kehidupan kita. Bukan saudara yang merindukan Tuhan, tapi karena Tuhan menarik kita. Kita sudah membaca di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya membagi bagian ini ke dalam 3 bagian atau 3 kategori. Judulnya hari ini adalah menghadapi konflik dalam keluarga. Nanti untuk bagian yang sama ini saya akan khotbahkan nanti jam 10 di GBI Pasar Baru. Tapi saya akan membawakan bagian yang pertama dan kedua, yang hari ini adalah bagian yang ketiga. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 itu sebenarnya berbicara kehidupan bagaimana seharusnya menjadi seorang manusia yang diperbarui oleh Tuhan. Kita bertahun-tahun menjadi Kristen. Mungkin dari lahir seperti saya, rumah saya adalah gereja GPDI. Tetapi berapa lama sampai kita betul-betul menjadi manusia baru? Mari kita akan bahas di dalam 3 ayat yang pertama, bagian yang pertama adalah 3 ayat yang pertama. Apa kondisi manusia yang lama? Paulus membahas tentang bagaimana menjadi manusia baru. Nanti akan kaitan dengan mengapa bahkan orang-orang terdekat kita menjadi musuh kita yang paling besar. Orang yang paling menyakiti engkau adalah orang yang paling dekat denganmu, dan orang yang paling engkau sakiti adalah orang yang paling dekat denganmu. Dari istri, anak-anak, pembantu, tetangga kita. Yang paling dekat akan menjadi sasaran utama akibat manusia lama kita. Di dalam ayat yang ke-17 menarik sekali, berkata begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran ini menggunakan kata nous. Viktor Frankl, seorang psikolog, menggunakan istilah nous sebagai bagian yang paling dalam tentang sistem nilai yang membuat kita mempunyai asumsi-asumsi dasar di dalam kehidupan kita, membuat kita berpikir yang kedua dan kemudian bertindak. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, dan pengertiannya pikiran. Jadi nous menghasilkan pikiran. Ya. Di dalam paling dasar, Viktor Frankl mengatakan ada nous, ada sikap mental, di dalamnya ada emosi, ada pikiran. Lalu akhirnya pada bagian yang paling atas adalah tindakan kita. Ayat yang ke-18, pengertiannya gelap. Nousnya salah, asumsi dasarnya keliru, maka pikirannya gelap. Kita nggak bisa membuat pertimbangan-pertimbangan yang sehat, apalagi sesuai firman Tuhan. Ya, saya akan ngebut sedikit. Ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka.
Perasaan mereka telah tumpul. Kata tumpul itu menggunakan kata apelgekotes. Berhenti merasakan sakit untuk yang lain. Kita tidak lagi peduli dengan orang lain. Hati, rasa, pikirannya sudah nggak peduli. Semuanya untuk diri kita. Ya, perhatikan ini. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu menggunakan istilah aselgeia atau ILT menerjemahkan sebagai rangsangan badani dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Manusia-manusia di luar Tuhan itu adalah orang-orang yang asumsi dasarnya salah, sistem nilainya keliru, yaitu sistem nilai yang hanya aku dan aku dan aku. Kita makin ditutup dengan satu ayat pada waktu belum ada raja sehingga setiap orang melakukan apa yang dikehendaki oleh kemauan mereka. Kejadian pasal 6 mengatakan Allah melihat manusia begitu berdosa. Semua bertindak sesuai kehendak saya. Noos, asumsi paling dasar diri menjadi standar nilai yang paling besar. Dan perhatikan ayat 19. Noos itu membuat pikirannya menjadi rusak pertimbangannya, akhirnya menyerahkan diri kepada segala nafsu dan mengerjakan nafsu itu dengan serakah. Serakah itu apa? Tidak pernah habis-habisnya. Orang-orang yang hidup di dalam dunia ini selalu akan hidup dikuasai oleh hawa nafsu di dalam dirinya. Filsafat kejawen Jawa itu membagi nafsu menjadi 3 hal. Disebut yang pertama nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah nafsu berkaitan dengan kebutuhan biologis. Berkaitan dengan makan dan seks. Dan nafsu ini ada di perut ke bawah. Sinse membagi badan kita menjadi 3 jiao. Saya sekarang jadi sinse soalnya di Lampung, jadi pakai banyak ngomong soal sinse. Nanti sedikit ngomong soal kungfu juga karena saya guru kungfu ya. Jadi jiao yang pertama itu di atas, dari sini ada abdomen sini, Anda lihat di sini ada iga, ini adalah jiao paling atas, lalu cung jiao, jiao tengah sampai dengan pusar, lalu ada pusar ke bawah. Lawamah itu adalah suatu nafsu yang didorong oleh dorongan dari jiao tengah ke bawah. Maka orang-orang semacam ini hidupnya akan terus dikejar, memuaskan perut ke bawah. Saya kadang-kadang habis pikir ada orang sengaja pergi ke Bogor hanya untuk makan goyong misalnya. Pergi ke sana, ngantri di sana, macet-macet. Ada lagi orang dari daerah pergi ke Jakarta hanya untuk makan bebek packing, lalu pulang lagi sore setelah makan. Mereka membuat hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Ada lagi yang begitu dikuasai oleh seks, orang gila pun diembat juga. Di kampung saya banyak orang gila yang hamil, dikuasai oleh seperti itu. Kenapa? Noosnya rusak, pikirannya tumpul, dan hidup di dalam hawa nafsu. Dan setiap kita mengerjakannya dengan serakah, tidak pernah habis. Saya pernah cerita seorang Jepang yang hadir di Jakarta, kerja di Toyota, lalu dia ngomong, sebelum saya pulang ke Jakarta, ke Jepang, saya harus mencoba 1000 wanita. Maka setiap habis makan siang dia sewa hotel lalu panggil wanita-wanita. Nah, gimana cara dia ngejar target ini? Waktu 2 tahun dia mau pulang, wah target nggak tercapai. Saya hanya berhasil meniduri 800 wanita. Nah, hidupnya dikuasai oleh nafsu, bukan kita menguasai nafsu. Itu semua terjadi apa sih? Saudara dan saya, kenapa hidup dikuasai nafsu, bukan kita menguasai nafsu? Agustinus berkata, pada waktu di Eden sebelum jatuh dalam dosa, seluruh tubuh kita kuasai. Nafsu bukan mengendalikan kita, kita dikendalikan nafsu. Ketika waktunya manusia harus berprokreasi, menghasilkan anak, maka dia bisa terangsang satu dengan yang lain. Tapi setelah kejatuhan, prokreasi menjadi rekreasi saja. Orang tidak mau anak, maunya enak. Maka berselingkuh, berzina kemana-mana. Dikuasai oleh dirinya oleh hawa nafsu. Nafsu yang pertama lawamah, jangan kepanjangan ya. Nafsu yang kedua berkait dengan emosi, namanya amarah. Ada di mana? Ada di jiao paling atas. Dada ke sini sampai ke sini. Mulai di amarah, namanya amarah. Kemarahan yang tidak bisa kita kendalikan. Kesedihan. Coba sih Anda rasakan. Seluruh rasa marah akan nyesek di sini. Sedih nyesek di sini. Betul nggak? Di dalam ilmu Shinsei, emosi kemarahan akan menghantam liver. Maka orang yang marah sekali, sini akan kaku sini. Karena liver ada di sini.
lalu membuat diafragma menjadi kaku, mendesak ke atas, jadi kadang sesek kemudian. Dia harus luapkan kemarahannya itu. Sedih menghantam paru-paru, maka orang sedih napasnya pendek. Kecemasan berlebih, limpa, maka energinya menjadi lemah. Karena limpa transformasi energi. Dia akan mengalirkan energi ke dalam tubuh. Limpanya lemah, orangnya loyo kalau orang cemas. Kalau orang gelisah, takut, dia jadi kepengen kencing karena ginjalnya yang kena. Seluruhnya orang kena GERD, lambung, itu semua karena pikiran. Emosi yang berlebih, kecemasan membuat tubuh mengeluarkan asam lambung. Orang dikuasai oleh emosi di dalam dirinya, tidak bisa menahan. Lalu marah. Maka di Amerika kemudian ada toko yang untuk melampiaskan kemarahan. Anda tinggal datang ke situ, mau pecahin apa, ada semua, mau TV, kulkas, ada semua, disediain semua. Wow, bang, wah. Lalu selesai tinggal dihitung berapa tadi, wah puas, lega. Lalu saya waktu ke Jogja ada yang satu pom bensin disediain dengan samsak. Wah, emosi, pukul, wah, lega. Orang dikuasai oleh kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan yang lain. Kegembiraan itu juga merusak jantung kalau euforia berlebihan. Kalau orang tiba-tiba dibilangi, Pak Heno Anda dapat lotre 100 miliar, mati, jantungnya kena itu. Ketakutan salah, kegembiraan berlebih euforia itu juga menghentikan jantung. Ya, hati-hati dengan seluruh emosi. Dan dia dikatakan bahwa itu ada di sini soal emosi itu. Orang lama akan dikuasai oleh makan, seks, emosi. Dan yang ketiga, nafsunya disebut dengan supiah, nafsu di kepala. Nafsu untuk mendapatkan puji-pujian, kehormatan, pengen tampil hebat. Lah wong duit korupsi kok ya dibikin pamer. Bapaknya cuma pegawai, orang tahu, seluruh tahu pegawai sampai ke dalam eselon 1, bahkan presiden pun orang tahu gajinya berapa. Kok tampil pakai Land Rover lah, pakai Rubicon lah. Kenapa? Pengen kelihatan hebat. Tampil cantik, wanita kepengen tampil cantik, suntik sana suntik sini, operasi plastik, pakai nggak ada plastik, ember plastik boleh, kantong kresek boleh, dicairin masukin ke sini, silikon sana, silikon sini. Dikuasai oleh keinginan untuk dikagumi. Wow. Lalu orang mencari Indonesian Idol. Idol kan berhala. Kita ingin menjadi idol, pengen dikagumi oleh banyak orang. Lalu kita fokus kepada apa yang mengagumkan bagi orang. Kemewahan, bajunya branded. Saya dari muda branded semua, bermerek semua. Saya selalu pakai kaos bermerek, topi bermerek. Ada yang merek Decolit, ada yang merek Indosemen, ada yang merek Indofood, semuanya bermerek. Saya dari muda. Sampai-sampai waktu selesai kuliah, teman saya berkata, kamu ini anaknya pabrik cat atau dapat beasiswa dari pabrik cat? Kenapa? Dari semester 1, kaosmu tulisannya bermerek Decolit, Mowileg, Ramatek. Saking kerenya saya setiap kali pulang kampung pergi ke toko-toko, saudara saya toko besi, ada enggak promosi-promosi? Dan semua orang kaget, kok mau kamu pakai ini? Saya bilang, masalahnya apa saya pakai ini? Dipakai kuli-kuli, ya masalahnya apa kalau dipakai kuli? Orang bahkan nggak mau HP yang biasa dipakai tukang becak, kayak tukang becak. Dalam kehidupannya dipenuhi oleh kepingin saya berbeda dengan kamu. Nafsu menguasai kita. Makan enggak kalau perempuan, oh takut gendut, takut ini, takut itu. Seks mungkin juga enggak kalau perempuan. Tapi mulai emosi yang menguasai, bapernya. Kalau laki-laki bicara soal seks dan makan, seks, kayak binatang aja. Binatang itu hanya lahir, makan, ngesek, mati. Laki-laki. Perempuan agak berbeda, karena perempuan soal seks ya boleh ada, boleh enggak. Kecuali yang hiperseks ya. Tapi biasanya soal emosi, baper, dikit-dikit baper, wah ngambek. Lalu penampilan kepengen dipuji. Wanita mau menampilkan diri sedemikian rupa, agar orang wow. Tapi kalau sudah orang sweet, mulai tersinggung. Ngapa kamu? Kurang ajar, menyinggung harga diri saya. Tapi kalau dicuekin juga dalam hati, kenapa nggak ada yang godain gua ya? Aduh, lalu mulai, ayo dong godain dong, gua tak tampil seksi loh. Coba salah itu. Kita itu kadang nggak ngerti apa yang kita inginkan. Digodain katanya dilecehkan, nggak digodain katanya nggak dipedulikan, nggak menarik. Lalu membuat diri semenarik mungkin. Manusia begitu. Ini Jawa ini, filsafat Jawa.
Maka mereka mulai mengendalikan diri dengan bersemedi, kalau perlu tapa pendem 40 hari di dalam kuburan, dikubur lalu hanya dengan satu selang untuk air dan udara masuk situ. Demi menyangkal hawa nafsu. Itulah manusia lama. Tetapi kemudian bagian yang kedua, di dalam bagian yang kedua adalah berbicara soal pembaruan. Paulus berkata kepada jemaat Efesus mulai ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, karena kamu telah belajar mengenai Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 menariknya. Supaya kamu dibaharui. Kata dibaharui bukan menggunakan kata neos, new dalam bahasa Inggrisnya. New itu berkait dengan recently, baru saja pakai new. Tapi kainos. Itu sebuah pembaruan yang berbeda totally dari yang awal menjadi yang baru sampai nggak bisa terlihat lagi yang lama. Kainos. Engkau harus knows-nya, bukan lagi sekedar pikirannya dan nafsunya. No, itu cuma di permukaan. Paling bawah di dalam pertimbangan kita diubah oleh Tuhan, diperbarui menjadi kainos, menjadi hal yang sangat baru. Di dalam spirit kita, kalau di dalam Viktor Frankl menggunakan istilah nous paling dalam, maka Jonathan Edwards menambahkan di bawah nous itu sebenarnya ada spirit atau hati di mana iman Tuhan tanamkan. Dari iman ini akhirnya mengubah nous kita. Semua orang beriman, tapi imannya bagaimana? Maka Tuhan ganti iman kita yang gak beres itu dengan iman yang dari Tuhan, percaya kepada Yesus. Apa itu iman? Iman adalah satu, setuju kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Yang kedua, pasrah, menyerahkan. Aku setuju dengan Tuhan, aku ikut dengan Tuhan. Itu namanya iman. Nah, setelah nous-nya diperbarui, kita mengenakan manusia baru ayat 24. Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Pembaruan ini bukan sekedar sebuah perubahan seperti Anda bertemu saya beberapa orang mengatakan, aduh Pak Heno nampak seger, sekarang gemuk. Betul, karena setelah 3 tahun yang lalu saya sudah turun 10 kilo. Khotbah terakhir 28 April 2019, setelah khotbah pemuda saya pulang langsung nggak bisa ngomong. Dan sejak itu nggak pernah khotbah lagi selama 3 tahun kurang 1 bulan. Saya sudah DSA sampai dianggap stroke. Otaknya dicuci itu sana. Wah, prosesnya sih sebentar, bayarnya yang bikin wow. 50 juta gitu doang, masukin selang, semprot sana, semprot sini, tetap nggak bisa ngomong. 2021 di PHK, lalu selama 8 bulan kayak orang stroke, 24 jam di kasur saya. Yang ngikuti Facebook pasti tahu, saya nggak pernah aktif sama sekali. Nggak bisa mikir, nggak bisa gerak, lupakan ketua kungfu, ketua sinsep, motivator, lupakan semua, udah selesai. Saya udah selesai. Lalu tiba-tiba 2022 tahun lalu diminta untuk pegang semen di Lampung. Heran, waktu di Lampung langsung bisa tidur. Padahal di Jakarta dikasih obat tidur apapun enggak tidur. Hari pertama langsung tidur, 1 bulan kemudian mulai ngajar lagi di kantor saya. Lalu tahun lalu di Jumat Agung saya berkhotbah untuk pertama kali saya kasih judul Tetelestai. Sudah selesai, genap. Tentang Yesus yang berkata Tetelestai. Lalu orang mulai berkata, oh sudah berubah, sekarang gemuk, cabi, kata anak saya. Papa sekarang cabi Pak, oh hanya cabi, ini loh ya hamil 2 bulan. Melentung udah, bukannya six pack, sini ada 6 apel malah kayak melon 1 di sini. Bukan itu cuma perubahan fisik. Orang sibuk mengubah fisiknya. Terus kepengen muda. Saya menerapi banyak orang. Lalu waktu terapi sana terapi sini, dan mulai tusuk sana tusuk sini. Pak, pinggang sakit Pak. Ini boleh nggak? Jangan tusuk yang tengah. Kenapa? Isinya silikon, mati gua. Orang ingin mengubah fisiknya, tapi dalamnya nggak pernah berubah. Alkitab membuat kita berubah bukan secara fisik, tetapi dalamnya. Kita akan makin tua dan mati. Tidak bisa ditahan. Pembusukan yang kita alami secara fisik tidak bisa ditahan. Tapi saya beritahu paradigma kita semakin berubah, semakin meningkat. Kita semakin tua, tubuh semakin menurun, iman semakin naik. Semakin tua bertemu dengan Tuhan, puncaknya nanti kita tidak dikuasai oleh tubuh kita menjadi manusia baru. Ada perubahan metamorfe. Dari kata meta berubah, morfe adalah bentuk yang mengikuti natur di dalamnya. Seperti
ulat. Ada gambarnya kalau nggak salah. Dari ulat berubah menjadi telur dulu, kita dikandung di dalam dosa. Maka waktu menjadi larva, caterpillar atau ulat, entung kalau tempat saya itu. Dikandung dalam dosa, waktu menjadi ulat, hidupnya merusak. Ada nggak yang suka ada ulat di kebunnya sih? Pagi-pagi, puji Tuhan, kebunku penuh dengan ulat loh. Semua orang ngomong, aduh ada ulat, mati gua. Karena ulat kehidupannya tidak hanya menjijikan, merusak kalau dia ulat bulu, tapi menghabiskan. Nah, lihat cara kerja ulat, Anda akan sangat heran sekali. Makan, berak. Itu dalam satu hari, itu satu lembar daun tales yang lebar, di tempat saya itu di depan rumah. Pagi ada satu ulat kecil lubang, siang udah tinggal separuh. Ulatnya cuma segini, gimana cara makannya? Rupanya makan, kenyang, ngeden, keluar ya. Kosong lagi, makan terus. Semua orang benci sekali dengan ulat. Lalu mungkin ulatnya karena diomongin terus sama saya dari dulu, sadar ya, lalu dia menjadi kepompong. Semedi dia, ya Allah, ya Robi, saya dirasani terus sama Heno Suroso. Saya mau bertobat, berubah, kira-kira begitu. Dia semedi di situ, waktu dia keluar jadi kupu-kupu. Lalu waktu jadi kupu-kupu apa yang terjadi? Lupa semua orang dengan ulat. Dulu yang begitu menjijikan dan merusak. Sekarang menjadi kupu-kupu. Kalau datang ke rumah jangan diusir. Itu tamu. Papa saya dulu ngomong, jangan tamu itu. Nggak tahu kenapa sampai dijadikan tamu di rumah kita. Karena kehidupan kupu-kupu yang kadang-kadang hanya 2 jam saja. Hidupnya berguna bagi dunia. Dia melakukan penyerbukan silang. Pohon bunga bisa berbunga, pohon buah bisa berbuah. Karena kupu-kupu hidupnya dihidupi untuk itu. Setelah dia diubah nosnya, naturnya dari yang merusak menjadi yang baru. Kita orang Kristen itu bermetamorfosa, bukan berubah. Oh dulu saya rambutnya panjang kayak John Lennon. Mungkin John Lennon yang mirip saya kali, bukan saya mirip John Lennon. Kacamata tebal, kemudian dioperasi, lalu jadi botak. Loh, kamu udah berubah. Udah begitu. Anda pernah enggak ketemu sama kawan dari muda? Sekarang dulu kurus, sekarang tampilannya cantik. Wah, glowing. Jadi waktu ngobrol sebentar kita ngomong, belum berubah dia. Pernah begitu enggak? Dia masih kayak dulu, tampilannya doang. Tapi mungkin satu hari Anda bertemu dengan dulu yang begitu glowing, terus sekarang tampil sederhana. Di waktu ngobrol, gila udah berubah dia. Pernah dengar begitu enggak? Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan diri saya, tapi suatu hari saya bertemu dengan mantan atasan saya. Waktu bertemu lagi dia panggil saya Bapak. Saya bilang, Pak, saya Heno Pak yang lama. Lain loh, aku ngomong sama kamu 5 menit. Beda, saya nggak ketemu Heno yang lama. Masih yang sama? Enggak. Omonganmu beda sekali. Perubahan seperti ini yang Tuhan mau. Nosnya berubah, kalimat-kalimat kita berbeda. Jangan mengejar perubahan yang hanya fisik. Ya sudahlah, rambut rontok ya rontok. Sudah bicara kepada anak saya yang paling bungsu. Papamu botak, kokomu juga botak. Suatu hari mungkin kamu rontok, lupakan itu. Kalau ada perempuan yang kemudian mengelecehkan kamu karena kamu fisikmu yang botak, jangan terima dia, malah kalau dia mau pun jangan mau. Jadi hanya melihat fisik. Seheboh apapun seorang laki atau perempuan, kalau engkau tertarik dengan fisiknya, ada saatnya engkau akan meninggalkan dia. Karena seluruh fisik akan meluruh. Seluruh bintang film yang paling cantik di masa muda, lihat tuanya sekarang. Kagum dengan Brooke Shields, kagum dengan Jet Li yang sekarang sedang sakit. Seluruh dulu fisiknya hebat. Udah nggak usah lupakan lah fisik ya, kita jaga kesehatannya, tampil serapi mungkin. Yang paling penting kita perlu perhatikan adalah nose kita. Diperbarui anakainos, diubah oleh Tuhan. Jadi yang baru. Sehingga orang ketika berjumpa dengan kita, istri kita, anak kita berkata, lain loh sekarang Papa. Saya mengalami perubahan ini 3 tahun ini. Ada pamitan dengan anak dan istri, gak kepengen makan. Saya gak doyan terong, tapi ada terong, saya makan terong. Datang tidur lagi, bangun siang. Masakan belum ada, sisa terong tadi pagi, saya makan lagi, saya urusan, tidur lagi. Saya ada pamitan, selesai hidup saya udah. Kemudian ketemu guru saya, sini Pak, kaget. Kok Pak Heno jadi begini? Udah pokoknya gratis Sinset Edi namanya. Saya akan tusuk Bapak.
terapi 3 bulan. Tetap nggak bisa ngomong, Pak, sampai di sini Pak. Nggak apa-apa, terima kasih, saya udah bisa nyupir, saya mau ke Lampung. Di Lampung ini buka toko semen. Buka toko semen, bulan 9 lalu tutup lagi. Lalu pikir, aduh balik Jakarta stres lagi pas ini. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan, Pak bisa nggak kita ngobrol? Boleh. Intinya ngobrol-ngobrol, makan, Bapak mau nggak melayani full time di sini? Saya akan pikir dulu. Saya udah nggak bisa langsung ngomong iya atau enggak. Saya pikir, saya melihat ini tawaran kelima. Tawaran pertama masih muda, Heno kamu buka gereja di mana saja, nggak usah kamu nginjil, saya kirim jemaat ke situ. Tidak Pak, saya motivator. Tawaran kedua datang lagi, wih kamu bagus kok jadi pendeta, gajimu berapa di BCA? Oke saya akan bayar segitu, saya akan kasih apartemen. Enggak lagi. Tawaran ketiga waktu sekolah teologi, sudah sekolah lu kenapa nggak jadi pendeta? Enggak lagi. Tawaran keempat makin hebat, mau nggak jadi pendeta di gereja ini, sinode ini? Gajinya pokoknya hehoh lah. Sampai bingung saya mau nolaknya itu. 4-5 kali penghasilan bulanan saya sebagai motivator. Nah bayangin, saya satu kali bicara sebagai motivator itu 10 juta, 20 juta. Penghasilan minimal 40-50 juta. Nah, jadi pendeta, dapat Fortuner, dapat langsung apartemen balik nama. Saya bingung, tawaran setan apa tawaran Tuhan. Saya pikir, tapi saya reform. Nggak apa-apa, khotbah bahkan reform. Apapun, asal jangan ngomong bagian ini. Tawaran paling indah dari dunia ini. Wah bergumul saya bilang, enggak. Waduh enggak, tapi sambil aduh. Nah saya tolak lagi, saya tetap jadi motivator. Saya berkata cukuplah dengan 40-50 juta setiap bulan. Lalu pindah ke Lampung sadar, ini tawaran kelima. Sudah dilempar sedemikian jauh ke Sumatera, masih tolak enggak. Nos sudah mulai berubah. 3 tahun Tuhan redupkan, saya enggak bisa ngomong apalagi cerita kufur. Sudahlah, mau bikin status Facebook aja nggak bisa udah, otak buntut tuh udah nggak ngerti ngomong apa. Ya paling bengong di rumah nggak ngomong, anaknya sudah bingung semuanya. Papa kenapa? Nggak tahu. Sudah DSA, sudah ke dokter THT, dokter sarafnya 2, satu ngomong stroke, satu ngomong enggak, ke internis. Lalu kawan lagi ngomong, jangan-jangan CA di sini. Oke, periksa kanker. 4 juta hanya untuk periksa darah. Normal Pak, dokternya bingung, saya kasih obat apa ya? Sudahlah saya kasih lansoprazol aja. Pak kalau nggak ada penyakit nggak usah kasih obat, saya bilang. Ya sudah nggak apa-apa lah, saya terima aja keadaan ini. Saya stop berobat. Tahun 2021. Di tahun 2022 tiba-tiba ngomong sendiri, bangun sendiri. Lalu khotbah lagi, pakai Zoom sana sini mulai. Saya langsung sadar, nos saya mulai berubah. Selama ini hidup di dalam nos sendiri. Kristen khotbah di sini bertahun-tahun saya. Orang terus diubah oleh Tuhan. Udah nggak bisa marah-marah di rumah. Anak saya perempuan ngomong, Pak marah lagi lah Pak. Kayaknya rumah ini teriakannya Papa terus, kita semangat rasanya. Sekarang diem, mau makan apa terserah. Pak yuk kita minggu mau makan gimana terserah. Kok terserah terus sih Pak? Papa udah nggak pengen apa-apa. Tidur udah nggak bisa, makan apa saja masuk. Nosnya diubah melalui berbagai proses. Pertanyaan saya, Anda nunggu dibeginikan oleh Tuhan? Nunggu dilempar ke dalam perut ikan sampai nosnya berubah untuk mencintai Niniwe? Yunus pergi ke Tarsus untuk berdagang, meninggalkan pekerjaan Tuhan. Saya tidak menganggap bahwa Anda semua dipanggil jadi pendeta seperti saya. Enggak. Semua orang dipanggil dalam bidangnya masing-masing. Tapi yang Tuhan panggil, jangan jadi manusia lama, jadilah manusia baru. Apakah bagian yang ketiga, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus ini, apa itu kehidupan manusia yang baru? Dan ini yang paling penting, ini fokus saya hari ini di sini. Efesus 4 ayat 25 sampai 32 ya. Mulai 25 berkata gini, karena itu mulai buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sama anggota. Mulai ini jemaat mau diomongin. Kamu manusia baru, mulai hari ini perbaiki mulutmu. Kita seringkali dikuasai oleh nafsu manusia lama, sehingga seluruh kalimat kita isinya kalau lagi jengkel bagaimana cari kalimat yang paling menyakitkan bagi pasanganmu, bagi anakmu, bagi papamu, bagi apa saja. Kita nggak berani bunuh, nggak berani tusuk dia, mari kita tusuk pakai perkataan kita yang paling menyakitkan. Suami istri mulai ribut sama sini, kalimat apa yang paling menyakitkan? Gua menyesal kawin sama kamu. Satunya jawab lagi, lu kira gua gak menyesal?
Wah, mulai saling menolak satu dengan yang lain. Semuanya karena masih dikuasai oleh manusia lama. Dikuasai oleh hawa nafsu kita, kemarahan kita menguasai sehingga muncul dalam berkalimat per kalimat. Kamu memang hambatan dalam hidupku. Kadang-kadang ketemu kamu aku jadi begini. Coba kalau aku nggak kawin sama kamu, mulai terus bang. Setelah selesai betul, aduh tidur bareng lagi. Tapi saya beritahu, kalimatmu itu nancep selama-lamanya di dalam batin orang-orang terdekatmu. Kita kadang lupa untuk mencabutnya dengan meminta maaf dan meminta ampun. Maka mulai hari ini Paulus berkata, no jangan begitu, aduh, itu manusia lama. Dalam kemarahan kita kepingin melukai semua orang. Jangan begitu. Mulai sekarang mulai buanglah, ayo kalimat-kalimat tidak karu-karuan. Perkataan harus diberesin. Apalagi, apabila kamu menjadi marah ya, dalam bicara nafsu ya. Gak apa-apa, marah itu boleh. Kita bahkan harus marah ketika kebenaran dilanggar. Harus dan wajib marah. Marah yang suci, bukan kemarin didorong oleh egoisme di dalam diri kita. Seluruh emosi kita mulai dipandang dalam persepsi Tuhan. Kemarahanku ini menyukakan Tuhan atau mendukakan Tuhan. Terlalu banyak kita dikuasai oleh emosi kita. Alkitab sampai mengatakan, kamu marah janganlah berbuat dosa, jangan mati terbenam sebelum padam amarahmu. Oh, jangan dianggap kayu Yosua di lembah Hinnom atau apa itu. Ayo matahari berhenti, gue perang belum selesai. Matahari berhenti. Anda lalu anggap begitu. Gue lagi marah, matahari berhenti di situ. Gue matanya belum selesai nih. Oh, keliru itu. Alkitab mengatakan marah boleh, ada batasnya. Batas kemarahan, batas waktu. Jangan marah teruslah. Sesekali nggak beres, cari kalimat yang mengungkapkan kekesalanmu tetapi tidak menyakiti. Misalnya, kalimatmu itu menyakiti hatiku sekali. Kalau kamu teruskan ya, aku nanti bisa meledak, lalu lebih marah lagi, menyakiti kamu lagi. Stoplah sampai di sini. Nah itulah marah yang benar. Mulai pangpung-pangpung, gue gempur-gempuran terus, saling marah, bikin marah. Akhirnya kadang mudah mengatakan, oke, gue bosan sama kamu. Aku udah bosan hidup sama kamu. Lu pikir gue gak bosan sama kamu? Cerai udah akhirnya. Seluruhnya mulai dimulai dari kemarahan, perkataan yang dikuasai oleh nafsu manusia lama. Padahal ngakunya sudah Kristen. Dari kecil belajar Alkitab, tapi terus hidupnya gak pernah berubah. Akhirnya berbicara ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis di dalam kemarahan kita. Paling gampang orang berdosa melalui kemarahan. Apalagi tindakan tidak boleh merugikan, ayat 28. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang tadinya seperti ulat merugikan terus, mencuri sana mencuri sini. Pak, judi dosa enggak? Judi itu dosa karena engkau ingin mencuri harta temanmu. Enggak usah kerja, mari duduk keplek, yang menang lu bayar. Lalu mulai main kartu udah dosa, berjudi, kongsi sana sini, dosanya ditambah lagi dari dosa menjadi dosa. Saya dulu kalau bercanda sama teman lagi judi gitu ya, main kartu. Jangan bohong. Ini judi udah dosa, main bohong, dosanya double. Saya ngomong gini, sekalian tanggung katanya. Jangan ingin lagi mencuri, jangan lagi menginginkan harta sesamamu, istri sesamamu, rumah sesamamu. Lalu secara rohani pakai doa Yabes. Oh Tuhan, berikanlah rumah sebelah, toko sebelah, luaskanlah aku. Doanya pencuri dan rampok itu. Nah sebelahnya kan Kristen juga. Doanya sama, udah 30 menit. Nah sebelahnya juga sama, doa yang sama. Sebelah Tuhan, sebelah Tuhan kasih ke saya. Luaskan wilayahku. Coba bayangin yang jadi malaikat mendengarkan doa itu. Mana yang mau diserahkan ini? Mau diserahkan kemana ini? Stop. Paulus berkata, kerja, hasilkan sesuatu dalam hidupmu. Tidak peduli berapa panjang umurmu, jika engkau seperti kupu-kupu yang kadang hidup hanya 2 jam. Menjadi tamu mau di mana saja. Jika Anda dan saya hidup berguna bagi kehidupan ini, kemanapun engkau pulang. Setelah saya di Lampung banyak kawan.
Mau kemana Pak? Pulang Lampung. Nanti di Lampung mau kemana? Pulang Jakarta. Nanti Jakarta mau pulang ke Purbalingga. Semuanya pulang. Karena hidup ini rumah saya semua. Jika engkau membangun dunia ini menjadi tempat hunian yang kita persiapkan bagi Tuhan kelak. Karena surga itu nanti turun ke bumi ini. Reform mengajarkan surga itu bukan di sana. Makanya lagunya keliru. Ku mau di sana. Oh, Tuhan hanya mau di mana? Gua mau nanti ke sini. Nanti surga itu turun, analisa dari Wahyu itu, Yerusalem baru turun ke sini. Kita mempersiapkan surga bagi Tuhan. Dunia ini akan menjadi kerajaan Allah bersama-sama dengan kita, diperbaharui semua, namanya Yerusalem baru. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, ku mau di sana, di mana? Di sini, nanti turun ke sini kok. Saya beritahu ini eskatologi yang keliru. Kau harus melihat dunia ini akan menjadi kerajaan Allah dan kita yang harus melakukannya. Amin. Maka kemanapun pulang kita. Pulang gak cuma ke rumah kita yang kita punya ada sertifikatnya. Berhentilah menginginkan pencurian yang tidak menjadi hakmu. Mencuri istri tetanggamu, suami tetanggamu. Berhentilah. Janganlah ada perkataan kotor tadi ya. Tapi baiklah perkataan yang baik membangun di mana perlu. Jadi perkataan lagi. Jangan melupakan Roh Kudus karena semuanya itu ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, buang emosi semuanya itu, diperbarui semua. Hidup baru itu omongan diperbarui, emosi diperbarui, tindakan diperbarui. Kalau nosnya sudah berubah. Terakhir, bagaimana menjadi manusia yang baru tadi itu? Jangan satu itu, ya. Jangan omong kotor, jangan emosi nggak benar, jangan bertindak merugikan. Tetapi bagian yang terakhir ayat 32, nah perhatikan puncaknya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana di dalam Kristus telah mengampuni engkau. Berhentilah bertransaksi dengan istri atau suami dan anak-anakmu. Ya sering kali cuma dagang. Setan itu diusir, Lucifer diusir di surga karena dagang. Mempengaruhi yang lain, lu ikut gua lebih cuan. Laki-laki mulai menggunakan ayat, ayo kamu perempuan tunduk, nih Alkitab berkata tunduk kamu bukannya tunduk tapi nanduk. Wah rohani sekali bukan? Istrinya menjawab juga pakai ayat, saya tidak tunduk karena kamu tidak mengasihi saya. Ayatnya ada semua, Efesus 5 nanti Anda akan bahas, nanti pasal minggu depan kali ya Pak, pasal yang kelima. Memakai ayat kelihatannya rohani, nosnya lama. Perhatikan, Alkitab harus dipakai sebagai cermin. Ini cermin memang kaca harus jadi cermin, bukan jadi spion. Spion itu ditaruh di pinggir, bukan lihat wajah saya, lihat sebelahnya. Melukai saya atau enggak. Alkitab selalu diberikan kepada orang lain. Mestinya Alkitab itu dipakai teruntuk. Kita ada ayat, hai suami kasihilah istrimu. Wah, aku harus mengasihi dia. Terus mulai pergumulan, tapi dia selalu nanduk, mengasihi. Kamu juga nanduk Tuhan loh, mesti ada begitu. Istri waktu baca, hai istri tunduk, aduh aku selama ini nanduk terus. Tapi dia galak loh, gak mengasihi saya. Ingat, Tuhan Yesus diserahkan ke dalam kematian, dia tetap tunduk kepada Bapa. Jangan transaksional lagi, cintai seperti Tuhan mencintai kita, cinta walaupun. Mulai hari ini engkau sudah bersumpah di hadapan Tuhan dengan pasanganmu, keluargamu, dengan anakmu. Untuk mengasihi dia di hadapan Tuhan. Aku berjanji mulai hari ini terima engkau sebagai istriku, mengasihi engkau siang dan malam sampai maut memisahkan kita. Betul? Ingat janji kita di hadapan Tuhan. Lalu pulanglah dan berkata, kamu suka nanduk tapi aku tetap mengasihi engkau. Begitu, manusia baru namanya. Perempuan mulai berkata, kamu kasar sekali. Tapi aku tetap tunduk sama kamu dan mengasihi engkau. Kasih kita harusnya kasih walaupun sebagaimana Sadrah, Mesah, Abednego mengasihi Allah. Walaupun masuk ke dalam dapur api. Dia berkata kepada Raja Nebukadnezar, Allah mampu menolong saya. Tetapi sekalipun dia tidak menolong saya tetap akan mencintai dia. Cinta yang Tuhan berikan walaupun Anda terus lari menjauh dari Tuhan, Tuhan terus tarik dan mengatakan kembalilah kepadaku. Inilah cinta yang harusnya kita punyai untuk mengasihi anak kita walaupun, untuk mengasihi suami kita walaupun,
untuk menguasai mertua kita walaupun bawel, comel, macam-macam. Perintah Tuhan. Jadikan cermin, aku kurang di sini nih. Kita berkata, hei istri tunduk, aduh aku kadang-kadang lawan loh, salah gua. Gitu, berbicara kepada diri. Jangan jadikan ayat Alkitab menjadi pelor untuk serang sana sini. Waktu saya khotbah, jadilah manusia baru. Lalu dalam pikiran Anda, sayang nih si Angga datang hari ini, cocok buat dia. Bukannya firman Tuhan itu teruntuk, malah terketuk, tapi teruntuk. Ada orang mendengarkan firman, wah ini buat saya nih, teruntuk. Sayangnya teruntuknya milih-milih. Tuhan memberkati engkau, ini buat gua nih. Tuhan mengasihi engkau, ini buat gua nih. Dengan iman, yes, ini buat saya. Bertobatlah, sebelah nih. Sebelah ini bertobat nih. Teruntuk sama orang lain. Harusnya seluruh firman Tuhan terketuk, membuat hati kita terketuk. Bukan teruntuk terus. Yang paling cilaka tuh kalau dengar firman Tuhan terkantuk-kantuk. Ayah, lama banget khotbahnya, lihat jam, ada 30 menit belum selesai. Terkantuk-kantuk dia. Ada yang teruntuk, ada yang terkantuk-kantuk, yang paling bagus terketuk hatinya. Mari kita berubah menjadi manusia baru. Semua dimulai dari dalam batin kita. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dan kau tidak lagi mengasihi manusia karena ada sesuatu yang menarik dalam diri orang itu. Tetapi kita mengasihi sesama kita karena kita mengasihi Allah. Suatu hari Tuhan akan berkata kepada kita, pada waktu aku lagi sedih, kau tidak menghibur aku. Kapan Tuhan aku lagi sedih kau sedih gak menghibur? Waktu istrimu terpuruk kamu maki-maki dia. Waktu aku lagi butuh dukungan, kau biarkan aku. Kapan Tuhan? Waktu suamimu lagi stres malah dimaki-maki karena gak punya duit. Waktu aku lapar, kamu gak masakin. Kapan? Ya waktu suamimu, anakmu lapar, kamu gak mau masak gara-gara lagi ngambek. Suatu hari setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari roh yang baru, iman yang baru yang Tuhan berikan, memperbarui nous kita. Mindset, akal budi. Kan dari iman, lapisan yang paling bawah, dasar seluruh hidup kita dari iman. Iman yang benar menghasilkan asumsi dasar yang benar, nous yang benar. Nous yang benar ini akan menghasilkan pikiran-pikiran pertimbangan yang benar, akhirnya tindakan kita menjadi benar. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa nafsu, tapi nafsu di dalam kita. Tadinya nafsu menguasai kita. Pengen ini makan, pokoknya pengen makan. Kayak orang lagi hamil gitu kan, katanya kan begitu. Kalau lagi ngidam tengah malam, kepengen makan kepiting yang jantan, umurnya 3 tahun lebih 2 hari, setengah mati. Kalau enggak anaknya ngiler loh, kalau enggak anaknya ngiler, itu dikuasai nafsu namanya. Di kampung saya lebih lucu lagi. Maaf Pak. Istri saya hamil ngidam Pak, tolonglah. Ya enggak apa-apa saya tolong. Kenapa? Dia kepengen menjilat botaknya Bapak. Kejadian asli ini, saudara saya itu namanya Bapak Gundul itu. Datang itu pembeli langganannya. Saya kepengen jilat. Lu yang bener, ngidam pengen apa kayak apa gue beliin. Masa jilat? Ya enggak tahu itu. Kalau enggak nanti anaknya ngiler. Dikuasai oleh nafsu. Kita menguasai nafsu. Puji syukur waktu itu saya hamil, saya nanya, ngidam enggak? Enggak ada itu, semuanya itu cuma manja saja. Kita harus menguasai diri. Maka tiga-tiganya anak saya lahir dengan biasa saja, kenapa kepengen ini, kepengen itu. Cuma saya lama suami ya, masih dalam nous lama ya, kepengen apa? Kepengen kepiting, ayo segera berangkat, nanti anaknya ngiler gitu kan. Tapi ya enggak lah, wanita harus menyadari menguasai dirinya. Keinginan kita kuasai, bukan dikuasai keinginan. Apa yang membedakan manusia baru dengan manusia lama? Manusia lama dikuasai hawa nafsu kemarahan. Orang terdekat, sekali lagi saya ulangi dari awal, menjadi sasaran seluruh hawa nafsu kita. Laki dan perempuan, sampai soal seks ditulis oleh Paulus. Janganlah laki-laki dan perempuan, suami dan istri saling menjauhkan diri, karena engkau tidak tahan bertarak menahan nafsu. Tak boleh. Di belakang ini terakhir ya, ini kisah kesaksian lama sekali, sudah meninggal orangnya. Dia ngomong kepada wanita lain, saya ya kalau istri suami mau ngajak tidur ya, saya nanya dulu mau dibeli mobil enggak?
Saya mendengar itu saya marah sekali. Kalau demi seks harus belikan mobil, mendingan suamimu pergi ke Mangga Besar, enggak sampai beli mobil, dapat yang dia mau. Jadikan dirimu pelacur. Hai para ibu-ibu, jangan jadikan dirimu pelacur. Amin. Melakukan hubungan seks dengan suami karena itu ibadah di hadapan Tuhan. Bukan karena transaksi. Suami juga sama, gue kasih duit, kasih dulu seks. Jangan jadikan istrimu pelacur. Giliran ada maunya baru sayang-sayang ngomongnya halus-halus. Istri sudah tahu, paling minta ini. Halusnya cuma kalau lagi ada maunya doang. Istri juga sama, ayo papa gini-gini, pasti mau beli ini. Jangan lagi transaksional, manusia baru, biarlah kita menguasai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan terus meminta ampun kepada Tuhan. Karena di dalam kebaruan kehidupan kami terus menghidupi manusia lama. Kami terus bergumul dengan hawa nafsu yang menguasai kami. Kami menjadi tumpul dan bodoh. Membiarkan jiwa kami dikuasai oleh keinginan badan. Tidak dikuasai oleh keinginan roh, tapi keinginan badan. Yang membuat kami takluk di dalamnya. Yang membuat kami tidak lagi tunduk kepada Tuhan, tetapi tunduk kepada kehendak diri sendiri. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berbicara terus kepada mereka. Lalu Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Ingatkan kami semua Tuhan, untuk mengingat firman-Mu, jadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu hidup yang mengandalkan Tuhan, mendasarkan seluruh tindakan kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan perbaharui hidup kami semua. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Teruslah mengasihi kami Tuhan. Sebagaimana Engkau terus mengasihi kami sebelumnya. Menarik kami semakin dekat kepadamu. Rangkul kami untuk menjadi semakin serupa dengan putra-Mu yang tunggal. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami. Perbaharui kami. Karena kami cuma bejana-bejana yang retak, bejana yang rusak. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menjadi kemuliaan di dalam kehidupan ini, yang terus memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan